Yo, balik lagi sama gue di channel Rutin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan altcoin yang akan diupdate itu adalah link atau Chainlink, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita cek sekarang ini posisinya si Chainlink ini ada di ranking atau urutan 21, teman-teman. Ya, jadi itu juga salah satu altcoin yang menurut saya oke juga. Dan kemarin seperti biasa untuk Bitcoin sudah diupdate, kemudian altcoin itu Tezos ya udah diupdate juga, Solana, Polkadot, Shiba ya ini udah saya update. So kali ini gilirannya Chainlink ya, karena Chainlink udah lumayan nggak diupdate ya nih. Ya LTC dan lain sebagainya udah, Chainlink sendiri belum. So ya, jadi kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin secara weekly time frame. Ini udah masuk hari Senin, teman-teman. Jadi kalau kita lihat dan perhatikan secara weekly time frame, ini cukup menarik dimana dia sudah mampu ya istilahnya break dari EMA 34 atau garis warna biru ini. So next target adalah garis kuning, itu adalah EMA 55 secara weekly loh, teman-teman. Garis kuning ini secara weekly. Kemudian kalau kita istilahnya lihat dengan seksama, di sekitar range areas itu menjadi adalah highest terakhirnya dia pada weekly 8 sampai 15 Agustus. Ya, ini di sini kita bisa lihat bersama-sama, teman-teman. Ya kan, coba saya hilangin dulu biar lebih clear. Dan ya, kita bisa lihat di sini sebelumnya mendapatkan rejection ya, dan di sini juga plus ada EMA 55. Jadi di situ menjadi next pemberhentian. Ya bisa dibilang juga next target resistance yang cukup kuat untuk si Bitcoin secara weekly time frame. Ya, jadi let's say kalau memang si Bitcoin nggak dikasih pullback ya, istilahnya kemungkinan besar dia akan testing bahkan sampai kisaran range 24.400-an sampai 25.500 dolar. Tapi kalau misalkan dari area sini ya dia lebih make decision untuk istilahnya pullback dulu, kita bisa pergunakan untuk ini secara weekly ya, by the way, adalah area resistance atau swing high pada area sebelumnya pada akhir Oktober sampai awal November. Ini di sekitar range 20.900 sampai 21.600-an dolar secara weekly, teman-teman. Jadi balik lagi ini secara weekly, kadang bikin tail candle ya. Ini kita bisa lihat semua candle itu mostly banyak banget tail candle ke bawah dan atas. Jadi ya kalau memang dia kita dikasih pullback dulu, koreksi dulu, kita bisa ekspektasikan ngetes bahkan sampai ke sana situ. Dan jikalau memang prosesnya itu mungkin makan waktu atau proses berapa candle, berarti kan berapa minggu gitu ya, dan itu mungkin bisa menjadi key levelnya si Bitcoin untuk melanjutkan penguatan bahkan ngetes sampai next target resistance-nya ya. Dan balik lagi area sini itu harus mampu dipertahankan sama si Bitcoin. Tapi kalau misalkan area situ nggak mampu dipertahankan ya, kemungkinan dia bisa bahkan koreksi sedikit lebih dalam lagi ya, atau mungkin bahkan ngetes sampai area support and then resistance yang lebih bawah. Ini maybe di sekitaran 18.400 sampai 19.000 dolar lah ya. Jadi palingan itu secara weekly. Yang nanyain weekly gimana, areanya sudah saya sampaikan, sudah saya tandain juga dan infokan ke teman-teman sekalian. Ya balik lagi ini menjadi area key support atau key levelnya untuk si Bitcoin kalau memang dia dikasih koreksi terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan malah si Bitcoin itu memilih atau dikasih one push again ya, kita bisa ekspektasikan ngejar next target resistance di sekitaran 24.500-an sampai 25.500-an dolar itu ya. Next ini untuk secara daily time frame. Jadi secara dailynya pun ya kita belum melihat pergerakan yang lumayan signifikan. Kenapa saya bilang pergerakan yang lumayan signifikan? Karena kita bisa lihat juga di sini overall dia cuman tersideways aja. Ya, terlihat memang struggling untuk benar-benar break ya dari area swing high terakhirnya pada 13 September 2022, dan pada pergerakan sebelum-sebelumnya ini menjadi area resistance, support, and then resistance lagi, dan sekarang ini become resistance. Walaupun udah beberapa kali dites dan belum adanya istilahnya rejection yang signifikan dari pergerakan si Bitcoin secara daily time frame. Jadi ya masih besar kemungkinan kalau memang dia dikasih push lagi, kita bisa ngejar ataupun lihat dia testing bahkan sampai next target resistance, dan secara weekly tadi sudah disampaikan gitu ya. Jadi secara overallnya ya belum ada banyak yang bisa dikomentarin karena memang masih tersideways aja di range kisaran 22.300 sampai 23.000-an dolar. Ya, jadi kita balik lagi masih melihat ya apakah memang untuk Bitcoinnya memasuki fase koreksinya dulu, bahkan ngetes aja sampai bagian atas nih. Kalau kita nggak masuk ke zona bawah lah, bagian atas aja dari resist itu di sekitar 21.500-an aja, atau malah dia dikasih naik lagi sama seperti pergerakan sebelumnya gitu. Kita bisa lihat di sini ya. Di sini impulsif banget naik, kemudian cuman tersideways aja
Kemudian di sini mampu naik lagi impulsif dan sekarang ini posisinya sedang sideways, teman-teman. Tapi yang perlu diperhatikan dan yang menarik pada pergerakan Bitcoin adalah di sini kita lihat ya, penguatan signifikan and then sideways. Di sini penguatan itu lebih, range itu lebih nggak sepowerful penguatan sebelumnya. Kemudian sekarang ini posisinya sedang sideways juga. Apakah kali ini dia akan mendapatkan one push again dengan target yang lebih kecil? Berarti kita bisa lihat ya, overall movementnya itu makin lama dari istilahnya impulsif banget, kemudian udah lebih melemah dan makin lama itu makin melemah dan akhirnya masuk ke fase koreksinya, atau memang dari area sekarang aja dia udah bersiap untuk pullback sedikit before dia melanjutkan penguatannya kembali atau ngetes next target resistance. Ya, jadi palingan itu yang diperhatikan, momentumnya makin lama itu makin melemah ya. Dari range target aja kita udah lihat ya, udah ukur bersama-sama, lihat dari panjang panahnya ya udah cukup kelihatan. Dan menurut teman-teman bagaimana bisa ditulis di kolom komentar bawah video ini. Next, ini untuk si Bitcoin ya, secara hourly-nya nggak ada istilahnya yang bisa dikategorikan lumayan ataupun yang menarik perhatian bagaimana, karena overall-nya juga cuma sideways aja. Dan ya balik lagi teman-teman ya, di area sini yang sebelumnya menjadi resisten itu perlu sekali diperhatikan. Plus juga di situ akan ada EMA 34 dan 55. Ini di sekitar 21.500 sampai 22.150 dolar. Jadi itu menjadi next target koreksi terdekat untuk si Bitcoin ya. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo pun nih ya, dari swing dari swing low di sinilah sampai ke swing high-nya dia, kita mendapati beberapa golden ratio. Dan ya di sini precisely pun retracement 0,6 0,5 itu di sekitaran 21.440 dolar sampai 21.800 dolar teman-teman. Jadi itu balik lagi, area-area ini bisa menjadi area pantauan lah ya untuk menjadi target pullback atau koreksinya si Bitcoin. Jadi maybe dia cuman bermain di dalam range. Kita bisa lihat lebih detail lagi secara time frame 15 menit ya, bisa aja dia istilahnya bermain di dalam sebuah range seperti channel ini gitu ya. Kita bisa lihat di sini ya, kurang lebihnya seperti ini gitu ya. Mungkin dia penurunannya korektif itu baru nanti kita bisa manfaatkan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini balik lagi, ini time frame kecilnya kita bisa lihat pergerakannya pun sebelumnya ini ataupun terakhirnya ini sudah break ya, sudah break dari area support sebelumnya nih di sini ya. Ini support sebelumnya, kemudian sudah di breakdown and then recovery lagi, dan sekarang ini sedang spike dan sedang ketahan di area resistennya. Nih, ini akan coba saya tandain ya di sini. Ya, waktu dia sideways kemudian drop lagi, di sini mendapatkan beberapa kali rejection ya, di sini 1 2 3 dan ini 4 kali 5 kali bahkan ke reject, dan sekarang ini posisinya sedang testing lagi dan sedikit rejection terjadi di kisaran situ ya, time frame 15 menit ya. Jadi kalau misalkan dari area sini dia mendapatkan reaksi yang sama seperti sebelum-sebelumnya ya, big possibility untuk si Bitcoin sejauh-jauhnya nih ya, sejauh-jauhnya kita bisa melihat bahkan dia testing sampai bagian bawah dari si trendline support ini ya. Ini di sekitar maybe 22.000 dolar ya. Jadi palingan itu yang perlu di note dan diperhatikan untuk si Bitcoin kalau misalkan dia masuki fase koreksinya. Tapi kalau misalkan dari area sini dia bahkan mampu reclaim break gitu ya, next target kita perlu pantau adalah area swing high terakhirnya dia di sini. Nah, di area sini ya, ini di sekitar 23.200 sampai 23.390 dolarnya gitu ya. Jadi yang nanyain untuk time frame kecilnya palingan itu untuk beberapa area resisten dan juga big possibility yang bisa terjadi pada Bitcoin. Dan menurut teman-teman bagaimana, apakah dia akan masuki fase koreksinya kembali ya, overall movementnya cuman bergerak di dalam channel, atau malah dia dikasih spike untuk lanjut breakout lagi dan ngetes ke swing high terakhirnya dia. Oke. Nah, ini untuk si Bitcoinnya udah. Terakhir adalah quick update untuk si link atau Chainlink. Jadi ini secara daily time frame-nya si Chainlink ini overall masih ketahan aja di area supportnya dia nih, di garis kuning bawah ini, box hijau ini di sekitar 5,32 dolar sampai 5,99 dolar ya, dimana kita bisa perhatikan juga pada awal Juli 2020 ini sempat menjadi tahanan sebentar sebelum dia lanjut rally lagi, dan area tersebut di testing dan beberapa kali mampu menahan laju penurunan atau koreksinya dari si Chainlink. Nah, yang menariknya pada pergerakan si Chainlink pada posisi saat ini adalah dia overallnya itu cuma tersideways aja nih teman-teman. Nih kalau misalkan saya extend ke samping, dia tersideways di range ini aja nih ya, di range kisaran 5,6 dolar sampai sekitar 9,4 dolar. Dia cuman bermain di range ini secara daily semenjak
11 Mei sampai hari ini. Ya jadi udah Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, ya kurang lebih sudah 7-8 bulan dia tersaitui di kisar-kisaran ini aja. Ya jadi balik lagi tinggal kita lihat dia lebih memilih akhirnya breakout dari trendline resistannya bagian atasnya, zona di mana dia sideways. Ya berarti kan dari kisaran 9,4, 9, bahkan tertinggi itu di 9,6 dolar itu udah mampu di break, atau malah dia terbreakdown ya dari bagian area support bawahnya dia, dari range sideways-nya dia gitu ya. Jadi palingan itu aja sih untuk si Chainlink. Secara daily area yang perlu diperhatikan untuk bagian bawahnya sekitar 5,6, bagian atas itu sekitar 9,4 sampai 9,7 dolar. Nah, pertanyaannya ataupun next target kalau misalkan dia mampu reclaim, ya next targetnya di sekitar area box putih ini. Yang sebelumnya menjadi area support and then terakhir kali menjadi area resistance itu di sekitar 11,75 sampai 13,3 dolarnya. Ya, jadi itu quick update untuk si Chainlink secara daily time frame. Kemudian kalau kita turun sedikit ke time frame 4 jamnya, yes, jadi ini kita bisa lihat ya makin lama dia mencoba nanjak lagi. Sebelum kita hit ke bagian atas dari cakupan sideways-nya si Chainlink ini, kita pertama atau terdekatnya masih bisa pergunakan zona ini. Nah, di sini ya. Kenapa di kisaran situ? Karena kita bisa juga terakhir kali dia coba nanjak lagi and then kepentung mundur atau mendapatkan reaksi dari sellernya lumayan signifikan dari area sini. Sehingga dia harus ngetes atau masuk ke kandang lagi. Ya ke kisaran 5,5, 5,6 dolar gitu ya. Jadi ini box merah ini di sekitar 7,44 sampai 7,81 dolar. Ya kalau misalkan dari area situ si Chainlink ini mampu reclaim, ya di tes reclaim di sini ya berarti big possibility untuk dia bahkan ngetes next target resistannya. Ya tapi kalau misalkan dari sini dia nggak mampu ya untuk reclaim, ya besar kemungkinan untuk dia ngetes bahkan sampai ke area lowestnya dia pada 18-19 Januari ya di sekitar 6,3 6,4 dolar sekitar area situ. Jadi ini menjadi key resistannya dan ini menjadi next target support dan juga next target resistant dari sideways, cakupan sideways si Chainlink yang cukup lama. Ya jadi palingan itu yang bisa saya update, semoga bisa terbantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.